Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan Rau dan juga selamat sore ya. Senang sekali rasanya Tata menyapa ruang dengar Anda di 105 FM Your Lifestyle. Dan juga kembali lagi kita ke dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini. Kita sapa dulu ya rekan Rau. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz. Apa tema kita di sore hari ini Ustaz? Tema kita anjuran berkata baik. Anjuran berkata baik ya rekan Rau. Dan juga tanpa berlama-lama lagi ya Ustaz, langsung saja menyampaikan tausiahnya di sore hari ini Ustaz. Terima kasih kepada saudari Tata yang sudah mengantarkan acara talk show Kementerian Agama di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qulu lin-nasi husna. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit, Tuhan yang menciptakan segala alam dan semua isinya. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, dan kepada Allah juga lah kita minta pertolongan, minta bantuan. Maka dari itu, apa saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik dia nikmat harta, nikmat rezeki, pangkat jabatan, terutama nikmat sehat, kita syukuri. Kita pergunakan kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dititipkan Allah kepada kita, ayo sebagian kita jalankan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kepentingan umat yang hari ini harus kita bantu.
harus kita tolong, harus kita ikut andil di sana. Banyak masjid yang membutuhkan dana yang sedang pembangunan. Maka sebahagian dari harta yang dititipkan Allah kepada kita, infakkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada rezeki itu mari kita infakkan. Begitu juga dengan nikmat kekuasaan kita, nikmat kesehatan kita, kita syukuri, kita pergunakan kepada jalan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat kita, perbanyak ibadah. Sehat kita, perbanyak membantu orang. Perbanyak usaha-usaha kita yang bermanfaat bagi manusia. Karena khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia itu ketika kita banyak memberi manfaat kepada manusia. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang syafaatnya lah kita harapkan di hari kemudian kelak. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak ada gunanya harta yang kita tumpuk-tumpuk, jabatan yang kita sandang, kecuali hati yang sejahtera, hati yang sehat. Jadi pendengar Raw FM di mana saja pun berada, baiklah kajian kita di sore hari ini, anjuran berbuat baik. Kita lanjutkan setelah iklan berikut. Ya, itu dia rekan Raw, kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya. Nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Awaqulu linnasi husna, katakanlah yang baik itu, tutur kata yang baik bagi manusia. Artinya kita dianjurkan untuk bertutur kata yang baik, baik dalam kehidupan kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Artinya perkataan yang baik itu bermanfaat bagi manusia. Kata Rasul, takutlah dirimu dari api neraka walaupun hanya menyedekahkan separuh kurma. Barang siapa yang tidak dapat menyedekahkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi artinya apa? Kita takut kepada api neraka dengan cara bersedekahlah kita. Perbanyak bersedekah, perbanyak memberi. Baik pertolongan secara material, pertolongan secara bantuan kekuatan kita, atau yang lain. Namun ketika kita tidak bisa bersedekah untuk kebaikan, maka apa kata Rasul? Maka mengucapkanlah perkataan yang baik. Beri nasihat, beri penjelasan-penjelasan, mau'izah kepada orang yang membutuhkan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan daripada perkataan-perkataan kita. Kita jaga perkataan kita, tidak menyakiti orang. Kita jaga perkataan kita, tidak menyinggung orang, tidak membuat orang benci. Tapi berkatalah dengan perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik itu akan diingat oleh manusia, akan diingat oleh orang-orang yang berada dengan kita. Seorang ayah memberi nasihat kepada anaknya dengan mau'izah, dengan kata-kata yang baik, bukan dengan marah-marah. Seorang guru juga dianjurkan untuk selalu berkata baik, memberikan nasihat kepada muridnya. Karena perkataan itu bisa membekas dalam hati seseorang, bisa menjadi alat kebencian orang kepada kita, bisa menjadi orang tidak suka dengan kelakuan kita, dengan perkataan kita. Karena perkataan itu banyak efeknya dalam kehidupan kita. Maka kata Rasul,
anjuran kita berbuat baik, anjuran kita berkata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna, kata Allah, katakanlah, bertutur katalah yang baik bagi manusia, kepada siapapun. Kita seorang tokoh, ya bertutur baik yang baik. Kita seorang penguasa, memberi nasihat yang baik. Kita seorang guru, nasihati muridnya dengan yang baik. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan berkenan di dalam hati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa, kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka katakanlah yang baik. Kalau kita tidak bisa yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah kita diam. Nah, jadi menjaga perasaan orang itu tidak tersinggung, menjaga orang itu tidak membenci kepada kita, maka berkata-kata dengan yang baik. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan juga melalui Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, wa yu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Qala wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin yamshiha ila sholati sadaqah, wa yumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Setiap anggota tubuh manusia bisa memberikan sedekah setiap hari di saat naiknya matahari. Jadi tubuh kita ini memberikan sedekah, semua tangan, kaki dan lain sebagainya ketika naiknya matahari. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Berbuat adil kita kepada keluarga, berbuat adil, pemimpin berbuat adil kepada rakyat. Begitu juga di mana saja kita berbuat adil kepada antara dua orang adalah sedekah. Menolong orang dengan menaruh atau menaikkan barangnya di atas kendaraannya adalah sedekah juga. Jadi semua apa yang kita kerjakan bisa menjadi nilai sedekah. Ada kita lihat seseorang ingin menyeberang jalan, anak-anak atau orang-orang tua yang sudah lansia, lalu dengan tulus ikhlas kita datang, kita bantu mereka, itu namanya juga sedekah. Atau seorang yang sedang keberatan membawa barangnya atau kendaraannya yang lagi mogok dan lain sebagainya, kita hampiri mereka, kita datangi mereka, kemudian kita dorong kendaraannya, kita bantu mereka. Apa nilainya? Sedekah, adalah sedekah. Kemudian wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan perkataan yang baik itu juga adalah sedekah. Ucapan kita yang baik itu sedekah. Berarti ketika kita mengucapkan subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah, itu sedekah. Apa saja yang kita ucapkan dengan kata-kata yang baik, maka bernilai sedekah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah menjadi sedekah. Atau kita menasihati seperti yang saya sampaikan tadi, kita saling menasihati, itu juga adalah sedekah. Karena di Al-Qur'an juga Allah jelaskan, wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Wa 'amilus shalihat, beramal soleh, salat, puasa, menolong orang, bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Itu kata Allah yang tidak berugi. Kemudian apalagi katanya? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam keadaan kebenaran, menasihati orang dengan kebenaran, dan juga menasihati orang dalam kesabaran.
Nah, makanya katanya di sini wal kalimatut thayyibatu shadaqah wa bi kulli khatwatin yamshuha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah menuju masjid adalah sedekah. Nah, setiap langkah kita menuju masjid itu juga bernilai sedekah. Di samping itu, dosa-dosa kita juga berguguran ketika kita hadir ke masjid, baik untuk sholat, mengaji, ataupun menghadiri majelis taklim. Dan yang terakhir, wa yumitul adha anit tariqi sedekah, dan menghilangkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Misalnya ada kaca-kaca kita lihat, serpihan-serpihan kaca, duri-duri, batu-batu yang ada di jalan itu yang menghambat orang lewat, maka kita singkirkan, itu adalah sedekah. Jadi dalam Islam itu banyak kita dapatkan kebaikan-kebaikan, banyak kita dapatkan manfaat-manfaat ketika kita mau untuk beramal ibadah. Perkataan yang singkat saja, kita berikan nasihat kepada orang, itu adalah sedekah. Makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu berkata baik, berbuat baik. Jangan sampai kata-kata kita menyakitkan orang, jangan sampai kata-kata kita menyinggung orang, membuat orang benci. Jadi kita lanjutkan setelah iklan berikut. Ya, baik, Terima kasih kepada saudari Tata, pendengar FM di mana saja pun berada. Kita sudah berbicara tadi tentang anjuran kebaikan, anjuran berkata baik. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, berkata-kata dengan baik, itu merupakan sedekah. Nah, kita baca subhanallah, kita baca alhamdulillah, kita baca la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Makanya ketika kita melihat yang takjub, maka ucapkanlah subhanallah. Ketika kaki kita tersandung, ucapkanlah oh innalillah, gitu ya, karena itu adalah musibah kecil. Kadang ada orang yang kena tersandung kakinya atau bagaimana, dia berbicara dengan yang lain-lain. Ada bahkan yang bicara dengan ucapan-ucapan jorok, nama-nama binatang. Padahal Islam itu menganjurkan kepada kita wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Allah sudah mengatur, Rasulullah sudah membuat anjurannya dalam hadis-hadis beliau. Banyak kata-kata yang baik itu, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim. Banyak di situ, subhanallahil azim wa bihamdi. Jadi itu semua yang kita katakan adalah menjadi sedekah, bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kita sentuh hati orang, kita sentuh kalbu orang, kita berikan dengan ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang menyentuh hati orang, karena kita tidak tahu ucapan yang mana yang bisa menarik perhatian orang, ucapan yang mana yang diterima oleh orang. Maka biasakanlah berkata-kata baik. Itu kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya ada masalah dengan kita, ya cepat dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan mengeluh, kadang-kadang dibuat lagi di WA ya, dibuat lagi di Instagram dan lain sebagainya dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung makna yang baik, sehingga masalahnya tahu orang. Kalau kita buat di WA, di medsos, banyak orang yang beropini, ada yang menanggapi baik, tapi banyak juga yang menanggapi dengan nilai-nilai yang negatif. Maka baik dia tulisan maupun lisan, maka anjuran kita berkata yang baik. Perkataan yang baik itu kadang-kadang kita ungkapkan dalam suatu tulisan ya. Maka tulisan-tulisan kita itu tulisan-tulisan yang bermakna, sehingga siapapun yang membacanya ada maknanya bagi dia. Dan kalau bisa itu berupa amalan atau ilmu diamalkan orang, kita mendapat pahala juga, bermanfaat. Dan seperti yang disampaikan tadi, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah ketika dia banyak memberi manfaat bagi manusia. Bukan hanya
dengan lisan saja, tapi tidak banyak. Nah, makanya dakwah itu pun ada dakwah bil hal, ada dakwah bil lisan. Berdakwah dengan ceramah, ada dengan berdakwah dengan kelakuan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, ada sebuah hadis juga, apa katanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Artinya kebaikan itu sekecil apapun kita harus haus. Kita harus lapar dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya banyak ibadah kita, amal ibadah kita, karena semua itu kita lakukan menjadi nilai amal ibadah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal satu kebaikan saja, walaupun sebiji zarrah, kata Allah, ya rohu, dia akan melihatnya, akan diperlihatkan Allah nanti balasannya kepada kita. Seperti tadi, wa yumitul ada anit tariqi sadaqah. Dan ketika kita ada kita lihat duri, ada kita lihat tadi kerikil-kerikil tajam, batu-batu yang menghambat perjalanan orang, lalu kita singkirkan, itu juga bernilai pahala di depan kita, bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Artinya kebaikan orang kepada kita sekecil apapun, perkataan orang yang baik kepada kita sekecil apapun, kita ingat kita harus bisa membalasnya. Nah, begitu. Kadang-kadang terbalik ya, Tata. Kalau kebaikan tak pernah dilihat ya. Tapi kalau kejahatan, sekecil apa kejahatan itu bisa terlihat. Tapi kalau kebaikan itu sudah banyak dibuat orang kebaikan, nggak pernah dia lihat itu. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, apa kata Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi berbicara dengan suatu perkataan diulanginya 3 kali hingga bisa dimengerti. Jika datang pada kaum muslimin, beliau memberi salam 3 kali. Artinya apa? Kadang-kadang nasihat itu ada nasihat yang perlu kita ulang, ada anjuran yang perlu kita ulang. Jadi Rasulullah SAW ketika memberi nasihat, kadang-kadang bisa dia mengulangi nasihat itu 3 kali. Kenapa? Karena dianggapnya perlu. Kemudian Aisyah juga pernah berkata, apa katanya? Perkataan yang jelas dan bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Ketika kita memberi nasihat, maka berikanlah penjelasan yang baik, penjelasan yang benar, dan sejelas-jelasnya, sehingga paham orang apa yang kita sampaikan, paham orang apa yang kita katakan, apa yang kita jelaskan, dan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dalam perbuatan, apalagi dalam perkataan. Karena yang sering menimbulkan masalah itu adalah perkataan yang kecil ya. Yang kecil saja masalahnya bisa membuat kita heboh, bisa membuat kita jadi masalah yang besar, yang tidak seharusnya jadi masalah tapi bisa jadi masalah. Makanya anjurannya berkata yang baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dia dengan yang baik. Kalau tidak bisa baik, diam. Diam itu ya. Diam ya. Tapi kadang-kadang itu enaknya berkata yang buruk ya daripada berkata yang baik. Jadi kita ambil closing saja ya, Tata. Kita closing saja pembicaraan kita di sore hari ini. Kita kembalikan kepada tadi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu lin-nasi husna, katakanlah, bertutur katalah bagi manusia itu dengan perkataan yang baik. Nah, ini yang pertama kita lihat. Kemudian hadis Rasul tadi, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, atau nggak bisa kita berkata yang baik, ya udah diam. Kemudian yang terakhir, wal kalimatu thayyibatu shadaqah
perkataan yang baik itu adalah sedekah. Maka kita ingat, setiap yang kita katakan yang baik maka nilainya adalah sedekah, supaya kita berlomba-lomba untuk mencari omongan kita yang bagus ya, jangan asal keluar saja. Karena kita tidak tahu perkataan itu bisa menyinggung orang. Menurut kita baik, tapi menurut orang tidak baik. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik rekan Rau, sudah selesai kebersamaan kita dalam talk show hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Ustadz bisa menambah ilmu, membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua ya. Dan juga rekan Rau tetap pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi